Part 21. Perusahaan Dimitri Krop. Halo sayang, how are you today? Sapa seorang pria. I'm fine, aku sangat merindukanmu. Angel tersenyum bahagia saat menerima telepon dari Dimitri, kekasih gelapnya. I miss you too. So, bagaimana besok? Tidak ada kendala kan? Tidak ada sayang, semuanya beres. Dan aku sudah tidak sabar bercinta denganmu. Suara Angel mendesah dan tak karuan, membayangkan wajah tampan dan tubuh kekar milik Dimitri yang berada di atasnya, yang selalu sukses membuat tubuhnya panas dingin. Besok aku akan memuaskanmu. Sayang, goda Dimitri dengan seringai licik di wajahnya. Setelah beberapa menit kemudian, Dimitri yang sudah menutup sambungan teleponnya berjalan ke arah jendela, menatap sebuah gedung tinggi yang berada tepat di seberang jalan. Aku akan menjatuhkan perusahaanmu lewat tangan istrimu sendiri. Dimitri tersenyum licik. Perusahaan Kens. Tuan, 1 jam lagi kita akan rapat di Hotel Grand Mulia. Oke, kau siapkan semuanya. Kenzo menandatangani berkas-berkas yang diberikan Jimmy. Dan ini ponsel yang Tuan inginkan. Jimmy menyodorkan ponsel yang diminta tuannya. Kenzo menatap ponsel tersebut dengan diam. Tuan, ada yang salah? Tanya Jimmy. Tidak, ayo kita berangkat. Kenzo bersiap untuk rapat di Hotel Grand Mulia dan tak lupa mengambil ponsel yang tadi diberikan oleh Jimmy. Cafe Black White. Naira yang sedang duduk di ruang istirahat mengambil ponselnya yang berbunyi. Halo, siapa ini? Tut, tut, tut. Bunyi suara ponsel ditutup. Malah ditutup, gerutu Naira. Novi, sakit tahu, gerutu Naira dengan wajah kesal, mengusap lengannya yang dipukul oleh Naira. Ya habis, lo tuh ya, kalau suami lo lihat Pak Dion antar lo pulang, emang dia tidak marah? Selidik Novi. Tentu saja tidak, kan lo tahu pernikahan kayak apa yang gue jalanin. Naira menghela nafasnya. Gue jadi penasaran, lo tuh beneran udah nikah, apalagi sama Tuan Kenzo, pria kaya raya yang terkenal dingin dan tidak mengenal ampun pada musuh-musuhnya. Ya ampun Nov, masa gue bohong sama lu? Sahut Naira. Nanti deh gue kenalin lo sama Tuan Kenzo, biar lo lihat sendiri kalau gue gak bohong. Nah gitu dong, kenalin ke gue, Novi berkata dengan sangat antusias. Iya, nanti, kapan-kapan kalau gue inget, seloroh Naira dengan tertawa keras. Naira, Novi memukul lengan sahabatnya dan tertawa bersama. Kenzo langsung menutup ponselnya ketika terdengar suara Naira yang menjawab halo. Kenapa aku menghubungi gadis bodoh itu? Gumam Kenzo sambil terus menatap layar pada ponselnya. Memangnya Tuan menghubungi siapa? Jimmy berpura-pura tidak tahu siapa yang tadi dihubungi oleh Tuan Kenzo. Orang tidak penting. Kenzo menjawab asal, memalingkan wajahnya ke arah jalanan. Jimmy yang melihat tingkah Tuan Kenzo hanya bisa tersenyum geli. Jim, bukankah ini jalan? Iya Tuan, Hotel Grand Mulia berada tepat di depan Cafe Black White, tempat Nyonya Naira bekerja. Oh, Apa Tuan mau berkunjung dahulu ke tempat Nyonya Naira bekerja? Goda Jimmy. untuk apa? Buang-buang waktu saja. Kenzo menjawab dengan dingin. Jimmy yang melihat kelakuan Tuan Kenzo hanya bisa tersenyum. Dari dalam hati terdalamnya, Jimmy sangat berharap tuannya itu mau membuka hatinya pada Nyonya Naira. Karena Nyonya Naira pantas dan mampu membuat Tuan Kenzo bahagia. Nay, gue minta tolong anterin pesanan ini ke Hotel Grand Mulia. Taruh saja di meja resepsionis untuk Tuan James, nomor kamar 221. Perut gue sakit banget dan bagian delivery lagi pada ngirim, pinta Novi. Lo tuh ya,
sakit perut kok nggak lihat-lihat waktu. Jadi gue juga yang kena getahnya. Naira mendengus kesal. Sekali-kali Naira. Novi menyerahkan kek ulang tahun pada Naira. Mumpung Pak Dion lagi keluar, gue bebas deh nyuruh Naira. Novi bergumam dalam hati, lalu langsung berlari ke arah toilet. Karena mules di perutnya sudah tidak bisa ditahan lagi. Naira menghela nafasnya dan mau tidak mau mengantarkan kek tersebut. Naira berjalan ke arah Grand Hotel Mulia yang terletak di seberang jalan, memasuki arah lobi hotel menuju meja resepsionis. Selamat sore Nona, ada yang bisa kami bantu? Tanya salah satu resepsionis itu dengan ramah. Sore, saya mau mengantarkan pesanan Bapak James, kamar nomor 221. Naira menyerahkan kek itu di meja resepsionis. Oh, kebetulan sekali, pria yang duduk di meja ketiga yang memakai kemeja putih itu Tuan James. Resepsionis itu menunjuk ke arah pria yang memakai pakaian berwarna putih. Baiklah, aku akan ke sana. Terima kasih. Naira mengambil kembali kek tersebut, kemudian melangkahkan kakinya ke arah tempat duduk Tuan James. Maaf, apa benar Anda Tuan James? Tanya Naira sambil tersenyum ramah. Iya benar. Maaf, Anda siapa? Tanya James. Saya karyawan dari Cafe Black White, ingin mengantarkan pesanan Anda. Naira menyerahkan kek itu pada pemiliknya baru. Oh my god, untung keknya sudah datang. Terima kasih Nona. James mengambil dompet, mengeluarkan uang lalu diberikan pada pengantar kue itu. Ini apa Tuan? Itu uang tips untukmu Nona, karena sudah mengantarkannya tepat waktu, ucap James. Terima kasih Tuan, tapi ini tidak perlu, karena memang sudah tugas kami untuk mengantarkan pesanan konsumen. Naira menyerahkan kembali uang tersebut pada Tuan James. Kau sangat manis Nona, baru kali ini aku bertemu dengan wanita yang menolak uang tips. Tuan James tersenyum tulus. Saya permisi Tuan. Naira yang hendak pergi dari ruangan itu menghentikan langkahnya saat melihat sosok yang dikenalnya tengah duduk bersama beberapa pria. Dengan segera Naira mendekati orang tersebut. Tuan Kenzo, sapa Naira. Kenzo dan Jimmy melihat ke arah Naira. Secara bersamaan, orang-orang yang duduk bersama Kenzo pun menatap ke arah wanita yang memanggil Tuan Kenzo dengan wajah yang bertanya-tanya. Sedangkan Kenzo yang disapa oleh Naira hanya diam saja. Wajahnya datar tanpa ekspresi apapun. Ia hanya menengok ke arah Naira sesaat, lalu kembali berbicara dengan rekan bisnisnya, tanpa memperdulikan Naira sama sekali. Naira yang merasa keberadaannya diacuhkan oleh Tuan Kenzo langsung bergegas pergi dari hotel. Dasar beruang kutub, belagu, sombong, ucap Naira dengan wajah yang sangat kesal. Kenapa juga tadi aku menyapanya? Kau itu harus sadar diri Naira. Tuan Kenzo itu hanya suami kontrak dan kau itu hanya istri keduanya. Pasti Tuan Kenzo malu jika harus mengenalkan aku pada orang lain. Makanya dia bersikap tidak mengenalku, gumam Naira, dan tanpa sadar air matanya menetes. Hatinya terluka karena menyadari posisinya. Jimmy yang melihat Nyonya Naira pergi berbisik sesuatu pada Tuan Kenzo. Apa perlu aku menjelaskan pada Nyonya Naira? Tidak perlu, jawab Kenzo dengan sangat singkat. Baik Tuan. Jimmy hanya bisa menatap Nyonya Naira keluar dari Hotel Pacific. Nyonya Naira pasti salah paham. Dia pasti mengira kalau Tuan Kenzo malu untuk menyapa dan mengenalkannya pada semua orang yang ada di sini. Gumam Jimmy di dalam hatinya.